Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Alhamdulillahirabbil alamin, hadir kembali di YouTube channel saya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat WordPress, website dengan menggunakan WordPress tahap demi tahap. Karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali menanyakan bagaimana cara membuat website dengan menggunakan WordPress maupun dengan menggunakan Blogspot. Kali ini saya pandu terlebih dahulu bagaimana caranya menggunakan website, bagaimana cara membuat website dengan menggunakan WordPress. Tahapan-tahapan yang akan kita lakukan hari ini adalah mulai dari bagaimana cara mendapatkan domain, mencari kemudian sewa domainnya, bagaimana sewa hostingnya, bagaimana dan lain sebagainya, akan saya pandu tahap demi tahap. Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mari kita berdoa. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saja ke presentasinya dan saya akan mengecilkan gambar yang saya di latar belakangnya. Ini adalah saya mundur saja menuju ke tahap pertama, yaitu bagaimana cara mencari nama domain yang bagus. Jadi domain, sebenarnya domain tidak harus bagus ya, tapi kalau seandainya itu adalah money site, itu sebaiknya memang yang mendekati bisnis yang kita miliki. Namun kalau seandainya itu sebagai media backlink dan lain sebagainya, itu tidak harus sesuai dengan nama dari website, dari bisnis yang kita kelola. Kali ini saya akan mencoba membantu bagaimana cara mencari nama domain yang bagus. Oke, saya langsung menuju ke pertama. Rekan-rekan harus memiliki tools yang cukup menarik menurut saya ya, yaitu Pro SEO Tools. Pro SEO Tool ini kita sewa sewanya sih bulanan. Tapi kalau seandainya disewa selama 3 bulan, harganya menjadi lebih murah, yaitu hanya sekitar 300.000 lah, 300.000 ke atas. Hanya kalau seandainya sewanya itu yang 3 bulan seharga 300.000 itu tanpa Ahref. Tapi kalau seandainya dilengkapi dengan Ahref itu 300.000 sebulan saja. Saya rasa Ahref tidak harus selalu ada ya, karena bisa ada SEMrush, bisa ada Moz dan lain sebagainya, itu sudah mewakili. Jadi saya ambil saja yang 3 bulan tanpa Ahref. Ini sangat menarik. Selanjutnya, untuk mencari domain itu bisa didapat dengan menggunakan Spamzilla di sini. Jadi memang toolsnya sangat banyak sekali di sini untuk dimanfaatkan, dan kali ini saya memanfaatkan Spamzilla. Saya klik Spamzilla. Saya akan akses ke Spamzilla. Oke, sedang dibuka, mohon tunggu sebentar. Oke, ini Spamzilla sudah dibuka. Sekarang saya akan mencari website yang ada hubungannya dengan bisnis yang saya kelola. Salah satu contoh saja, bisnis saya adalah renovasi rumah. Jadi saya akan mencari rumah sebagai salah satu kuncinya. Rumah, saya klik, kemudian saya search. Dan di sini akan ditampilkan beberapa nama domain yang bagus-bagus. Di sini adalah nama domainnya. Kemudian ada kelompok di sini, ada Ahref, domain ratingnya, domain rating yang didapat dari Ahref. Menarik untuk desain rumahkeren.com ini. Domain ratingnya adalah 10, lumayan bagus. UR-nya juga bagus. Nah, saya rasa ini memang cocok untuk diambil. Silakan rekan-rekan ambil. Jadi kalau sudah cocok dengan desain rumah keren ini, silakan ambil. Dan yang paling penting di sini ada Spamzilla score. Di sini ada nilainya 10 dan seterusnya. Kita klik saja untuk yang desain rumah keren. Seperti apa sih skor yang menurut Spamzilla? Ini cukup bagus, sangat clean. Nilainya adalah 10. Kita klik aja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah untuk archive-nya. Archive-nya, historinya saya rasa sangat bagus. Memang historinya adalah histori tentang dekorasi rumah dan lain sebagainya. Dia kalau nggak salah ini menggunakan Blogspot historinya. Di sini ada histori yang menarik dari desain rumah keren.
yaitu di mana Spamzilla-nya skornya 10. Kita turun juga mengenai ke backlink-nya. Seperti apa backlink-nya? Backlink-nya juga bagus. Di sini ada beberapa data history backlink yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada anchor-nya pun juga menarik. Ada desain rumah keren, rasanya sudah sangat-sangat cocok untuk kita ambil. Silahkan teman-teman ambil karena saya sudah memiliki domain yang lain gitu ya. Kemudian title-nya, bagaimana title-nya? Dari history cukup bagus juga. Apakah ada redirect-nya? Tahun 2016 historinya redirect-nya itu sangat tinggi, namun di tahun 2023 terakhir itu tidak ada redirect. Kemudian ya bukan tidak ada ya, hanya kecil, sebanyak respon redirect-nya ada 3. Kemudian jumlah kata yang pernah dimiliki di sini rata-rata ada sebanyak 800 kata. Jadi dalam artikel tersebut, di dalam website tersebut pernah memiliki jumlah kata dalam satu artikel rata-rata sebesar ini. Ini menarik, jadi saya tidak akan detail mengenai historinya. Saya hanya menyarankan untuk mencari website, mencari domain yang bagus, itu gunakanlah di Spamzilla. Namun kalau seandainya fokusnya, saya tutup aja dulu. Oke. Kalau fokusnya adalah sebagai media backlink, jadi pastikan domain ratingnya yang diambil. Jadi saya kosongin saja di sini, kemudian saya lakukan search, dan di sini akan ditampilkan semua yang ada di dalam website domain-domain yang bekas ya, statusnya ini bekas. Saya akan mengelompokkan domain rating dari yang tertinggi hingga terendah. Saya klik saja domain ratingnya dari Ahref ya. Di sini dari yang terendah ke tinggi, saya balik saja lagi, klik lagi sekali lagi, maka dia akan urut dari yang tertinggi menuju yang terendah. Ini adalah beberapa domain rating yang beredar yang bisa kita beli. Umumnya dalam status lelang. Di sini banyak sekali kalau sudah tinggi seperti ini pasti statusnya lelang. Dan hati-hati dengan nama domain yang aneh seperti ini, biasanya sih bekas bisnis yang tidak bagus. Kemudian kalau saya cari lagi ke bawah, carilah yang available di sini. Sebaiknya jangan ikut lelang. Kalau ikut lelang lumayan mahal ya. Kalau saya sih lebih baik mencari yang available. Cari status available di sini masih belum ada, rata-rata ada di kelompok 5 di bagian 5. Di sini sudah mulai ada yang available. Nah, di sini adalah TMOT dari India. Nah, di sini nilainya 58 domain ratingnya. Dan ini bisa kita manfaatkan. Silakan kalau seandainya ini akan digunakan sebagai media backlink, maka ini nilai 58 ini sangat-sangat bagus untuk mendongkrak website yang kita miliki. Terus bagaimana kalau seandainya ini adalah bekas bisnis yang tidak bagus? Sebenarnya masalah bekas atau tidak, kita bisa melakukan disavo kalau seandainya backlinknya nggak bagus. Kalau seandainya indeksnya juga indeks yang tidak bagus, kita bisa menghilangkan indeksnya. Nanti akan saya bagi triknya bagaimana menghapus indeks, kemudian melakukan disavo dan lain sebagainya. Yang pasti ini sangat-sangat bagus untuk dijadikan media backlink. Jadi nama tidaklah penting kalau seandainya itu dijadikan media backlink, tapi yang paling penting adalah domain ratingnya yang nilainya 58. Kalau seandainya kita bisa mengumpulkan kira-kira 3 atau 4 dalam sebulan, kita bisa mengumpulkan domain yang bagus-bagus yang akan mendongkrak money set yang kita miliki. Oke, sekarang kita fokus saja ke money set yang akan kita beli. Dan tadi adalah desain rumah keren. Nah, kalau seandainya mau tahapan berikutnya, berarti saya setelah mencari domain, saya sudah mencari domain yang bagus. Tahap berikutnya adalah cara sewa domain. Oke, sekarang cara sewa domain bagaimana? Saya langsung menuju ke salah satu yang saya gunakan, pengelola hosting yang saya gunakan adalah Namecheap.
Teman-teman bisa menggunakan layanan hosting yang ada di Indonesia juga boleh, yang ada di luar negeri juga boleh. Salah satu yang saya kenal di Indonesia ini adalah Niaga Hoster, ada Rumah Web dan lain sebagainya. Silakan pilih mana yang rekan-rekan suka. Saran saya, pastikan hosting-hosting tersebut memiliki light speed, layanan light speed. Nanti akan saya tampilkan apa itu light speed. Jadi sebaiknya menggunakan layanan light speed dengan tujuan nantinya akan digunakan untuk sebagai media konten CDN, Content Delivery Network. Jadi kontennya itu tersebar ke seluruh cloud di seluruh dunia, sehingga pada saat diakses itu akan menjadi lebih cepat. Itu adalah salah satu keunggulan dari Lightspeed. Oke, saya sudah membeli domain yang namanya renovasirumah.net. Sudah beli. Nah, bagaimana caranya melakukan sewa? Bukan beli ya, sewa ya. Bagaimana cara melakukan sewa? Kalau di Namecheap, saya akan melakukan sewanya di sini, domain name search. Saya klik new tab, sebaiknya dalam bentuk new tab saja. Kemudian tadi namanya desain rumah keren. .com. Kemudian saya klik. Kita akan cari desain rumah keren.com ini apakah ada? Ya ada, dan di sini harganya hanya $10. Kalau di sebesar 16.000 ya berarti sekitar 160.000, 170.000 lah ya harganya. Dan untuk harga berikutnya adalah sekian dolar. Nah, ini nanti langsung kalau seandainya rekan-rekan setuju akan membeli domain ini, saya langsung menuju ke add to cart, sama dengan layanan-layanan yang lainnya. Layanan hosting di Niaga Hoster maupun Rumah Web sama, mirip-mirip lah. Kemudian saya akan melakukan check out untuk membeli. Check out. Nah, kemudian benar nggak yang akan saya beli adalah desain rumah keren, dicek terlebih dahulu, jangan sampai terjadi kesalahan. Dan tidak ada pembelian-pembelian yang lainnya. Itu sebaiknya dilakukan seperti itu, agar supaya tidak terlalu boros belanjanya kita ya. Kalau sudah oke, kita confirm order. Klik confirm order, dan kita akan dihubungkan dengan PayPal. Kalau saya menyambungkannya dengan PayPal. Kalau di layanan hosting di Niaga Hoster maupun Rumah Web, ini bisa kita bayar dengan menggunakan rekening bank yang ada di Indonesia. Tapi kalau dengan yang ada di Namecheap, itu saya harus membeli dengan menggunakan kartu kredit atau PayPal. Sangat-sangat ya terserah lah pilihan. Itu semuanya adalah pilihan. Dan kenapa saya memilih yang Namecheap? Karena memang layanannya memang luar biasa. Menurut saya sangat-sangat bagus. Jadi saya tinggal pilih di sini sambungan dengan PayPal dan transaksi selesai. Kali ini saya tidak akan melanjutkan, saya akan membatalkan transaksinya. Kemudian saya mundur saja, tidak jadi beli. Oke, jadi saya anggap sudah membeli ya. Jadi saya tidak jadi membeli, ini ada, saya batalkan saja. View chart. Kemudian saya batalkan di sini, cross. Oke, sudah batal. Jadi kalau rekan-rekan ingin beli desain rumah keren, silakan. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang bisnisnya di renovasi rumah dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang saya sudah membeli renovasirumah.net. Ini yang saya beli, dan sekarang pada saat membeli renovasirumah.net di Namecheap, itu statusnya adalah seperti ini. Kalau saya cek di manage ya, statusnya adalah masih di Namecheap Basic DNS. Artinya di sini bisa saya pindah-pindahkan. Basic DNS ini adalah Basic Domain Name System. Itu masih bisa dipindah-pindahkan. Artinya domainnya di Namecheap, hostingnya di tempat lain, itu bisa kita atur-atur. Tapi kalau sudah saya pilih dengan menggunakan Namecheap Web Hosting, berarti saya akan menggandengnya dengan web hosting yang ada di Namecheap. Kan saya pilih ini Namecheap Web Hosting karena saya akan lanjut setelah sewa hosting, saya akan lanjut menuju ke tahap berikutnya adalah
cara sewa hosting. Nah, cara sewa hosting pun sama. Saya akan melanjutkan bagaimana cara melakukan sewa hosting. Salah satu yang bisa dilakukan di sini di Namecheap itu ada modul produknya apa saja. Saya tutup kalau yang pembelian domainnya, saya akan buka yang produknya. Di sini ada hosting, sorry ya, bukan di produk ya. Saya masuk ke hosting. Di hosting di sini ada share hosting, ada WordPress hosting. Saya rasa sebaiknya kita gunakan yang share hosting. Oke, saya pilih share hosting. Di sini pilihannya ada Stellar, ada Popular, dan ada Stellar Business. Semuanya sesuai selera. Silakan baca detailnya di sini. Jadi mana yang harus diambil. Nah, kalau seandainya sudah cocok dengan, saya biasanya mengambil yang bisnis, karena yang bisnis ada database-nya, server yang disediakan adalah 50 giga. Menurut saya sangat-sangat bagus untuk kita manfaatkan. Oke, kemudian tinggal get start. Kemudian saya tinggal beli, apakah menggunakan hosting yang tersedia, domain yang dibeli sebelumnya, atau menggunakan existing domain. Karena saya tidak akan membeli hosting, tapi saya hanya memandu saja. Jadi rekan-rekan tinggal add to cart saja. Saya tidak jadi membeli, jadi saya akan langsung memaksimalkan fungsi dari domain yang ada untuk saya install WordPress. Karena tahapan berikutnya adalah install WordPress. Bagaimana cara install WordPress? Sangat sederhana sekali. Setelah Namecheap web hostingnya sudah selesai dan ini sudah akan menggunakan web hosting Namecheap, saya akan menuju hosting yang saya kelola. Ini adalah hosting yang saya kelola. Jadi saya akan menambahkan di salah satu hosting saya, akan saya tambahkan Namecheap. Tadi bagaimana cara menambahnya? Langsung menuju ke kelompok domain. Di sini ada bagian domain. Di rumah web maupun di Agahoster sama mirip layanannya, sangat-sangat mirip. Jadi saya akan pilih domain, saya akan menambahkan domain di sini, dan saya akan menambahkan domain yang di sini ada create a new domain, dan domain yang akan saya tambahkan adalah renovasirumah.net. renovasirumah.net. Oke, renovasirumah.net sudah saya create, kemudian saya tinggal submit. Jadi saya meletakkan renovasirumah.net domainnya di dalam hosting yang saya miliki. Saya klik submit, kita tunggu sebentar, dia sedang melakukan proses generate, mengkonfigurasi domain dari renovasirumah.net ini di dalam hosting yang saya kelola. Kita tunggu sebentar, di sini sedang dalam proses, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit. Oke, renovasirumah.net sudah jadi, dan di sini sedang akan dibuat HTTPS-nya dan lain sebagainya. Oke lah, HTTPS-nya nanti. Kita langsung saja proses renovasirumah.net-nya. Langsung menuju ke cPanel. Di dalam cPanel saya akan menginstall WordPress. Jadi di sini ada WordPress, akan saya klik di sini WordPress-nya. Dan ini adalah install WordPress. Jadi saya tinggal klik install, dan nama domain yang akan saya install adalah renovasirumah.net. Ini statusnya masih belum HTTPS, jadi saya kembalikan saja dulu ke HTTP. Nanti tinggal kita upload yang HTTPS-nya setelah jadi HTTPS-nya. Tapi jangan khawatir, HTTP pun juga bisa kita mainkan dengan menggunakan Cloudflare. Nanti akan saya jelaskan sedetail-detailnya bagaimana memanfaatkan HTTPS dari Cloudflare. Oke, sekarang renovasirumah.net sudah siap, dan sekarang pastikan site name-nya itu sesuai dengan nama bisnis kita, dan ini merupakan keyword. Jadi ini kita sudah harus mulai berbicara tentang bagaimana menyusun SEO di dalam sebuah website dari awal. Di sini karena site name-nya saya pastikan itu adalah renovasi rumah.
ini adalah keyword, sorry. Kemudian site description, ketikkan jasa renovasi rumah, silakan dengan kata-kata yang tambahan lagi atau cukup dengan jasa renovasi rumah, tidak apa-apa, tidak masalah. Di sini saya fokus saja dengan jasa renovasi rumah. Karena jasa renovasi rumah itu juga adalah keyword. Kemudian admin username itu jangan menggunakan mirip dengan renovasi rumah. Jadi pastikan adminnya, ini dari sisi keamanan ya. Pastikan admin usernya adalah admin reno rumah misalkan. Admin rumah gitu bisa. Atau admin renovasi. Admin renovasi. Jadi kalau seandainya dari sisi keamanan, kalau nama dari username itu juga sama dengan renovasi rumah, maka itu sangat berisiko tinggi. Jadi sebaiknya ganti dengan nama yang berbeda. Kali ini saya menggunakan admin renovasi dengan password yang akan saya gunakan itu pun juga harus secure. Jadi saya buat saja sekarang karena testing, jadi saya buat aja password pagar 12345 $admin. Oke, jadi passwordnya adalah password pagar 12345 $admin. Sudah selesai. Kemudian kalau seandainya terjadi masalah, ini akan dikirimkan emailnya menuju adminrenovasirumah.net. Kalau mau menggunakan Gmail, silakan isikan Gmail yang Anda miliki, misalkan nama saya @gmail.com. Boleh rekan-rekan gunakan ini. Oke, sekarang ini memang alamat Gmail yang asli ya, jadi bukan asal tulis. Ini kebetulan lagi saya asal tulis saja, nanti akan saya ganti. Oke, setelah selesai semuanya, di sini rekan-rekan bisa pilih. Ini kalau seandainya saya akan melakukan pembatasan login, saya pastikan di sini ada menggunakan limit login attempt. Kemudian kalau mau menggunakan classic editor, kalau menggunakan khusus classic editor, bisa langsung klik di sini. Oke, di sini tidak perlu saya rasa ini. Kemudian saya masuk ke bagian advanced option. Nah, advanced option ini penting sekali karena kalau seandainya di dalam satu hosting itu banyak sekali website, ini akan berakibat ini yang mana ya gitu loh. Alamat ini yang mana, database ini yang mana. Jadi sebaiknya ini diganti dan ini hanya sebanyak 6 kata. Jadi saya ganti Renoru aja. Artinya di sini kalau Renoru artinya ya renovasi rumah lah ya, yang mirip-mirip. Nanti rekan-rekan pastikan kalau seandainya database-nya dengan nama Renoru, ini artinya adalah untuk renovasi rumah. Table prefix tidak perlu diganti. Saya lanjut. Theme tidak perlu dibuat terlebih dahulu. Biarkan menggunakan theme yang default. Jadi saya langsung melakukan proses install. Ini sedang melakukan proses install karena sudah detailnya sudah saya masukkan. Kita tunggu sebentar dan renovasirumah.net sudah siap dipakai. Oke, lanjutannya adalah setelah kita menginstall WordPress, apa yang harus dilakukan sekarang adalah dengan kita akan bisa membuat landing page. Kita kemudian kita mengoptimasi SEO on page-nya, kita maksimalkan. Sekaligus saya akan tanam beberapa plugin. Di mana plugin-plugin yang akan ditanam itu jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu akan memberikan kesibukan yang sangat tinggi terhadap website. Jadi sebisa mungkin sesedikit mungkin lah plugin yang ditanam. Kali ini saya akan mentanam pluginnya adalah Elementor untuk sebagai tampilan agar supaya tampilannya sangat-sangat bagus ya. Jadi kalau kita mau membuat landing page yang menarik, ini sangat-sangat dibutuhkan Elementor. Nanti akan saya tunjukkan landing page yang bagus-bagus yang sebagai panduan rekan-rekan untuk membuat WordPress-nya, website-nya. Yang akan saya tanam lagi adalah RankMath. Dari pengalaman saya, RankMath ini adalah SEO plugin yang paling bagus.
Ya, silakan kalau rekan-rekan menurut rekan-rekan seperti Yos itu bagus, oke, SEO all in one bagus, boleh. Dan saya memilihnya RankMath karena RankMath itu lebih fleksibel. Kemudian ada dibutuhkan code snip. Code snip ini sangat-sangat perlu sekali karena pada saat kita menanam script di dalam website itu bisa dibuat on dan off sesuka hati kita. Jadi kita mau, oh ini saya off-kan dulu dengan mudah tanpa harus menghapus. Ini menarik kalau dengan menggunakan code snip. Karena saya juga menanam internal robot agar supaya dia bisa bekerja dengan baik. Menarik, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara, mengenai internal robot. Nanti pada tanggal 24 Agustus saya ada kelas khusus untuk internal robot di blogspot.com. Jadi bagaimana membuat robot agar supaya blogspot yang kita miliki teroptimasi dengan baik. Dan saya memanfaatkan QuickCloud dengan CDN yang akan kita konfigur, dan dengan cara penggunaan QuickCloud CDN ini, CDN itu adalah Content Delivery Network. Jadi konten itu tersebar seluruh dunia sehingga website saya bisa diakses dengan cepat di negara manapun. Nah, kebetulan saya juga membuat website tentang travel, jadi di negara manapun itu bisa diakses dengan cepat. Oke, lanjut saja, saya akan membuka WordPress dan menginstall beberapa hal plugin-plugin yang penting. Balik lagi ke sini dan saya tinggal langsung klik saja di sini. Ini sudah dibuka untuk di sini karena tidak secure. Oke, renovasi rumah. /wp min admin. Oke, tadi admin renovasi, kemudian password, pagar 12345 $admin, login. Oke, kita tunggu sebentar dan ini sudah masuk ke dalam dashboardnya dari renovasi rumah. Ini masih belum aktif HTTPS-nya, kita tunggu kira-kira proses aktivasi HTTPS itu dari hosting kira-kira sekitar 10 sampai 20 menit. Tidak masalah, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, yang paling penting sekarang adalah dari sisi theme. Nah, karena saya akan menggunakan Elementor, pastikan theme-nya adalah theme Elementor. Karena dengan theme Elementor yang sangat-sangat sederhana, kita bisa mengkonfigurasi lebih fleksibel. Dan saya akan menggunakan add new theme di sini. Saya akan menggunakan Hello Elementor. Inilah yang saya selalu gunakan untuk memaksimalkan website saya. Saya install Hello Elementor. Oke, saya aktifkan Hello Elementor dan sudah aktif, sedangkan yang lainnya harus dibuang dan sisakan satu. Jadi selalu ada satu yang aktif dan satu cadangan. Jadi di sini akan saya hapus, delete. Oke. Kemudian yang ini saya akan juga hapus, delete. Oke. Jadi hanya ada dua, yaitu yang Elementor dan yang ada di sini cadangannya. Selanjutnya saya akan install Elementor. Saya akan install Elementor. Kemudian saya aktifkan plugin ini. Oke, kemudian saya kembali lagi ke WP admin. Di sini dia meminta untuk install Elementor Pro-nya. Jadi rekan-rekan bisa memasang Elementor Pro, bisa juga tidak. Tergantung kalau seandainya tampilan dari Elementornya itu dibutuhkan yang sangat-sangat custom, jadi rekan-rekan membutuhkan Elementor Pro. Jadi kalau seandainya rekan-rekan butuh Elementor Pro,
silakan beli di Elementornya ya. Oke, sekarang sudah yang terinstall sudah apa saja di sini. Pertama, ini saya delete saja yang anti spam, karena di sini kalau saya aktifkan yang free saja, saya aktifkan yang free. Kemudian pada saat diaktifkan, pilih yang free. Di sini ada yang layanan yang free. Mana yang free? Oke, yang ini berarti yang personal. Jadi saya nolkan saja, kemudian continue. Nah, dia minta memastikan bahwa saya tidak boleh melakukan mengiklan website dan lain sebagainya. Jadi saya tidak punya ads, tidak jual produk dan lain sebagainya, bukan promo. Nah, ini harus diaktifkan. Nah, baru nanti ininya juga aktif. 0. Oke, kemudian saya balik lagi ke sini aja langsung. Ini tidak perlu. Ini kalau seandainya kita akan mengaktifkannya dan lain sebagainya terlalu detail, sebaiknya saya lepas saja. Karena saya tidak pernah menggunakan ini. Saya kalau dari sisi spam, saya menggunakan CodeSnip. Oke, saya lepas saja dari sisi plugin, where is plugin. Ini saya buang saja Oke, biarin aja. Ini sudah aktif tapi tidak bekerja dengan maksimal. Kemudian Hello Dolly juga saya delete, ini tidak perlu. Kemudian Elementor Pro-nya sudah siap. Nah, sekarang yang paling penting yang harus diinstal adalah, kembali lagi ke presentasi saya, Elementor sudah, RankMath yang harus diinstal. Bagaimana cara menginstall? Ketikkan add new plugin di sini. Kemudian carilah RankMath di sini. RankMath. Oke. Ini ada RankMath, jadi saya harus install RankMath. Kemudian saya aktifkan. Itu salah satu cara melakukan proses. Saya skip saja terlebih dahulu karena dia nanti akan meminta untuk yang RankMath Pro-nya. Saya rasa yang RankMath biasa saja sudah sangat-sangat cukup. Saya skip saja. Kemudian start. Nah, ini perlu melakukan proses start, advance, personal blog-nya di sini ya, personal blog, kemudian website sudah, kemudian alternate-nya jasa renovasi rumah. U-nya besar juga. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa meletakkan logonya dan lain sebagainya. Karena saya masih belum siap untuk meletakkan logonya, saya nanti di langkah berikutnya saya akan tanam logo. Kemudian saya save dan continue. Sudah selesai, skip tahapan ini. XML ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian save dan continue. Oke, saya pastikan ini indeksnya juga berjalan. No follow external link, ini jangan diaktifkan ya, karena kalau diaktifkan kita akan bermasalah dari sisi SEO on page-nya, karena semuanya akan no follow. Padahal link yang akan kita buat untuk sebagai reference itu wajib do follow. Itu ketentuannya dari Google, jadi kita harus memberikan link do follow agar supaya artikel kita dinyatakan trust, dipercaya. Jadi saya pastikan saya bisa atur do follow dan no follow. Kemudian saya save dan continue. Oke, ini sudah selesai. Kembali ke dashboard. Setelah SEO sudah, saya akan install CodeSnip. CodeSnip ini sangat-sangat bagus. Pertama, saya akan masuk lagi ke plugin, kemudian saya add new, saya aktifkan
CodeSnip. CodeSnip double P ya. Ini dia WP Code. Ya, betul. Jadi saya akan install ini, kemudian install now. Saya aktifkan. Oke, di sini WP Code sudah terinstall. Nah, letaknya ada di sini. Kalau di dalam CodeSnip di sini saya sudah bisa memanfaatkan CodeSnip. Salah satu snip yang menarik di sini, saya akan melakukan proses disable comment. Karena komen-komen ini selalu dijadikan media backlink kalau seandainya saya melarang. Tapi kalau rekan-rekan membolehkan, ya jangan dinonaktifkan. Jangan diaktifkan. Nah, ini kelebihan dari CodeSnip. Kalau seandainya ada banyak script-script, salah satu yang saya gunakan adalah robot untuk agar supaya bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi saya tinggal mematikan di sini. Nah, kalau seandainya dihidupkan, maka komen itu tidak bisa dimasukkan di sini. Dan ini adalah salah satu cara agar supaya tidak ada spam masuk ke dalam website saya. Oke, sekarang sudah selesai dari seluruh CodeSnip, sudah tinggal Lightspeed. Nah, sekarang saya menuju ke plugin lagi. Saya akan install Lightspeed. Di sini belum terinstall Lightspeed. Saya tinggal add new, kemudian saya pilih Lightspeed. Ini adalah Lightspeed dan ini sangat-sangat penting sekali untuk mengoptimasi kecepatan dari sebuah website yang rekan-rekan miliki. Dengan menggunakan Lightspeed ini, kecepatan website akan luar biasa, lebih cepat lagi, dan rata-rata nilainya adalah 100%. Itu yang menarik. Nanti akan saya tunjukkan bahwa nilainya memang benar-benar 100%. Lightspeed sudah selesai dan waktunya saya melakukan proses konfigurasi. Karena di sini melakukan proses quick cloud itu membutuhkan waktu yang cukup panjang mengkonfigurasinya, karena juga akan dikonfigurasi juga dengan Cloudflare. Saya akan sambung di video saya yang berikutnya. Kali ini saya menunjukkan bagaimana cara membuat landing page, desain saja dulu. Saya akan menuju ke salah satu yang sudah saya siapkan di sini. Ini adalah salah satu Pinterest yang saya miliki. Di sini saya pilih home renovation landing page dengan menggunakan search, dan ini beberapa desain landing page yang bagus-bagus ya. Jadi silakan rekan-rekan pilih di sini desain landing page-nya, mana yang mau dicari, mau yang menjadikan pondasinya. Salah satu contoh saja untuk yang di sini, ini adalah untuk desain landing page, dan ini sangat-sangat bisa kita konfigur dengan menggunakan Elementor. Nanti akan saya pandu, saya buat salah satu contoh landing page ini akan saya gunakan untuk mendesain website yang kita miliki. Dan website saya yang renovasi rumah ini akan saya gunakan sebagai media affiliate. Silakan rekan-rekan meletakkan link ke dalam website saya untuk dijadikan backlink menuju ke website rekan-rekan miliki. Ini adalah salah satu cara bagaimana untuk memaksimalkan bisnis online secara bersama-sama. Kita bergandengan untuk memaksimalkan bisnis online. Saya rasa cukup sekian dulu ya rekan-rekan, dan nanti akan saya lanjutkan untuk video saya yang berikutnya tentang bagaimana membuat WordPress. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya.